Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan share dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ketika hidup berbalik arah. Bab 280 Tabrakan Beruntun. Tuan Brown, aku pikir lebih baik bagimu untuk kembali ke villa terlebih dahulu sebelum kau melakukan hal lain. Ada perumahan di dekat sini. Jadi, mungkin ini bisa menarik perhatian warga, itu akan berdampak buruk bagi reputasimu. Howard berjalan mendekat dan memberitahu William. Terus terang, dia masih merasa agak takut dengan sikap buru-buru William untuk memuaskan dirinya sendiri. William menggantikan apa yang dia lakukan. Kata-kata Howard menjadi pengingat baginya. Meskipun dia merasa enggan, dia menerima saran itu. Lagi pula dia masih punya waktu semalaman, jadi dia tak perlu terburu-buru. Karena itu dia berhenti dan memerintahkan kedua bawahannya untuk mengikat Faye, agar dia bisa membawanya ke villa. Faye ingin berteriak minta tolong, tapi dia hanya berhasil berteriak 2 kali sebelum mulutnya ditutup dengan lakban. Setelah itu, dia hanya bisa merengek. Dia sangat menyesal datang ke sana. Dia tidak akan pernah setuju untuk ikut dengan Howard jika dia tahu ini akan terjadi. Itu salahnya karena begitu naif. Dia telah meremehkan beta rendah Howard. Akan bersikap, Howard benar-benar akan melakukan ini demi uang. Pada saat yang sama dia tidak tahu bagaimana William bisa begitu berani melakukan ini padanya. Terlepas seberapa keras dia memikirkannya, lagi pula sudah terlambat untuk menyesal. Dia hanya bisa berdoa agar seseorang datang dan menyelamatkannya. Orang pertama yang dia pikirkan adalah CEO Valet Vision. Ketika dia mengalami kejadian serupa sebelumnya, pria itu yang tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya. Akankah dia muncul lagi kali ini? Terus terang, di dalam hatinya, dia tahu itu hampir tidak mungkin terjadi. Ini karena CEO Valet Vision tidak pernah peduli padanya. Dia membantu menyelamatkannya sebelumnya karena Zain dan tidak ada alasan lainnya. Faye jelas bukan alasan dari semua sikap baiknya. Dia merasa sangat putus asa dan gelisah. Ketika dia memikirkan hal ini, rasanya seolah-olah hidupnya kehilangan makna. Dalam sekejap, setelah melalui waktu mereka bersama, dia jatuh cinta kepada pria itu. Tetapi dia tidak berpikir bahwa pria itu peduli padanya sama sekali. Memikirkan betapa sentimentalnya dia dengan CEO Valet Vision, dia merasakan keinginan untuk bunuh diri. Sekarang dia mendapatkan masalah karena kenaifan dan kebodohannya sekali lagi. Akankah seseorang masih datang dan menyelamatkannya? Sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Tidak ada yang datang. Mungkin dia perlu mengatakan bahwa dia hanya menunggu satu orang datang dan menyelamatkannya. Pria itu adalah CEO Valet Vision. Jika bukan dia lebih suka tidak ada siapa-siapa. Itu adalah perasaan yang sangat rumit dan tidak biasa. Apa itu? Apa kau masih menunggu seseorang untuk menyelamatkanmu? William mendorongnya ke dalam mobil. Dia tidak terburu-buru untuk mencicipinya dan menatapnya dengan mata penuh menggoda. William adalah tipe orang yang suka meluangkan waktu ketika mangsanya ada di tangannya. Dia sangat menikmati saat-saat terakhir, perasaan takut dan perjuangan para korbannya. Faye memejamkan matanya. Pada saat itu, sebagian besar dia telah menerima nasibnya dan membiarkan air matanya mengalir di wajahnya. Mobil melaju perlahan ke lokasi misterius. Kesuciannya akan diambil oleh William yang hina dan tiba-tiba dia merasa hidupnya adalah lelucon. Sementara itu, mobil tiba-tiba berhenti. Apalagi dihentikan oleh rem darurat. Dan Faye hampir jatuh ke bawah kursi. William telah merasa sangat bangga pada dirinya sendiri dan mengejutkan sebatang rokok dan menyalakannya. Ketika mobil mengerem, dia membakar bibirnya. Dan itu membuatnya sangat marah. Dia berteriak, "Sialan! Mengapa kau menghentikan mobil tiba-tiba?" Supir itu berkata, "Tuan, sepertinya kita menabrak seseorang." "Apa?" William terkejut. Dia menamparkan bagian belakang kepala pengemudi dan
Bersumpah serapah. Kau bisa menyetir tidak? Bagaimana kau bisa menabrak orang di jalanan yang luas dan lebar ini? Apa kau mencoba membuat dirimu dipecat? Pengemudi itu terhenyak dan berkata, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku mengemudi seperti biasa ketika seorang tiba-tiba menabrak jalan di depan. Aku sangat terkejut sampai aku tidak bisa menghentikan mobil tepat waktu. Jadi aku menabrak mereka. Mereka berada di mobil pertama. Sementara mobil Howard mengikuti di belakang mereka. Howard tidak menginjak rem dengan cukup cepat. Jadi, dia menabrak bagian belakang mobil mereka dengan suara benturan keras. Ketika hidup berbalik arah. Bab 281 membunuh sesuatu yang tidak pernah hidup. Tidak diragukan lagi. Salah satu ban mobil itu seperti melindas sesuatu. Di bawahnya, sesuatu yang terasa mencurigakan. Seperti manusia. Pada saat itu, bahkan seseorang yang berani seperti William Brown bisa merasakan ketakutan di dalam hatinya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kata supir itu. Suaranya gemetar karena ketakutan. Sejujurnya, dia sama paniknya dengan si supir. Untungnya bagi mereka William tidak asing dengan sisi kehidupan liar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tenang dan berkata, ayo keluar dari mobil dan periksa apakah orang itu sudah mati. Oh, Howard dan anggota kelompok lainnya masih tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi, mereka tetap turun dari mobil. Dia bertanya kepada William, ada apa, Tuan Brown? Kenapa kau menghentikan mobilnya? Kita menabrak seseorang. Jawabnya. Ekspresinya dingin dan kacau karena frustasi. Sial sekali kita. Seharusnya, aku tidak mengambil jalan ini. Apa? Ketakutan menggelembung di dalam diri Howard saat dia melangkah ke depan mobil. Seperti yang diharapkan. Ada seseorang tergeletak di jalan. Tubuhnya rata di bawah ban. Wajah mereka langsung pucat saat melihat tubuh yang tidak bergerak. Supir itu kembali melapor kepada William dalam keadaan gugup dan gemetar. Tuan, kak kita membunuh seseorang. Kulit William menjadi semakin pucat. Dia keluar dari mobil dan menendang paha supir hingga dia tersungkur dan jatuh. Dia berteriak, apakah kau tahu cara mengemudi dengan benar? Dasar bodoh. Rencanaku hancur karenamu. Sialan. Sopir itu terlalu takut untuk membela dirinya sendiri. Dia hanyalah seorang pemuda biasa dan bukan seorang pembunuh. Dia belum pernah mengambil nyawa orang sebelumnya. Selama dia menyetir, setelah melakukan kejahatan yang begitu mengerikan itu, dia sudah bisa membayangkan sisa hidupnya yang akan dia habiskan di dalam jeruji besi. Giliran William yang mendekati bagian depan mobil, dia khawatir melihat seorang pria tergeletak di bawah mobilnya. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mengapa tidak ada darah? Ini aneh. Serunya saat itu juga. Howard dan supir masih terperanjat karena mayat itu melompat ketakutan. Mendengar teriakan William, ya, Tuan, tidak ada darah. William adalah yang paling berani dari ketiganya. Dia mengerutkan alisnya dan menundukkan kepalanya sehingga dia bisa melihat mayat itu lebih jelas. Ternyata korban itu bukan tubuh asli, melainkan hanya boneka. Pantas saja. Tidak ada setetes darah pun yang terlihat. Sialan. Ini hanyalah tipuan. Bodoh. Bajingan macam apa yang akan melakukan lelucon seperti ini? William gusar. Meskipun dia diam-diam menarik nafas lega, Howard dan pengemudinya bingung. Tipuan. Mereka berseru pada saat yang sama. Sambil menundukkan kepala. Mereka juga tidak mungkin. Tiba-tiba rerumputan tinggi yang membatasi jalan berdesir kencang dan mengeluarkan suara yang cukup keras untuk menarik perhatian ketiga pria itu. Mereka berada di tengah jalan terpencil yang dikelilingi oleh hutan liar dan bukit. Bukit terpencil. Sebuah boneka muncul, entah dari mana dan tertindas mobil. Mereka yang lebih buruk lagi, rumput itu bergerak dengan sendirinya. Mereka bertiga pun merinding. William sama sekali tidak percaya. Tahayul. Meskipun kulitnya merinding,
Dia menelan ludah dan menoleh ke supir. Dan bertanya, bagaimana boneka itu bisa ada di sana? Wajah pengemudi telah memucat. D. Dari es samping. T. Tuan. Dia tergagap. I itu tiba-tiba es saja dan, Tuan, kau tidak berpikirkah kalau jalan ini berhantu? Kan? Ketiga pria itu menjadi lebih pucat. Kemudian, Howard menunjuk ke belakang William dan menjerit, Tuan Brown, di belakangmu. Ketika hidup berbalik arah. Bab 282 Penampakan Badut Tengah Malam. Wajah William diliputi rasa ketakutan. Secara perlahan dia berbalik. Ada seorang pria di belakangnya. Pria itu seolah tersembunyi dalam kegelapan. William tidak bisa melihat fitur di wajah pria itu. Itu menakutkan. Dan dia hanya bisa melihat bayangannya saja. Bagi William. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Dia menelan ludah dan mundur dari bayangan itu. Siapa? Siapa kau? Tanyanya. Suaranya terdengar gemetar. Howard dan supirnya juga sama. Takutnya. Mereka hampir yakin bahwa mereka baru saja melihat makhluk halus. Bayangan itu tidak mengatakan apa-apa. Dan hanya menatap mereka. Lalu, makhluk itu bergerak dan semakin dekat dengan ketiganya. Makhluk itu tidak mengatakan apa-apa. Dan keheningan yang luar biasa itu membuat ketakutan ketiganya semakin bertambah. Mereka berpikir untuk melarikan diri. Tepat saat mereka akan melarikan diri, siluet itu telah berpindah ke bawah. Cahaya yang terlihat, wajahnya kini terlihat jelas oleh ketiganya. Apa itu? Howard adalah orang pertama yang menjerit. William relatif lebih tenang. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa orang yang berdiri di depan mereka mengenakan topeng badut. Topeng itu menyembunyikan sebagian besar wajahnya kecuali mata. Cahaya lampu mobil yang terpantul dari tatapannya membuatnya tampak lebih mengerikan untuk dilihat. Tentu saja, itu adalah Zain. Sejak insiden dengan Ethan Chapel, Zain secara diam-diam menempatkan alat pelacak di atas Faye sebagai tindakan pengamanan. Melalui itu, dia bisa melacak lokasinya setiap saat. Zayan akan memeriksanya sesekali. Jika dia menyimpang dari rute biasanya, dia akan segera tahu bahwa Faye dalam masalah. Faye yang tidak di rumah di tambah lokasinya yang berkeliaran di pinggiran kota pada pukul 9 malam langsung menimbulkan kekhawatiran pada Zain. Maka hal itulah yang memaksanya untuk mencarinya. Seperti yang dia duga, ada sesuatu yang salah. Faye telah menjadi korban rencana jahat seseorang. Kau siapa? Kenapa kau menghalangi jalanku? Akhirnya setelah menyadari bahwa dia sedang menghadapi seseorang pria dan bukan hantu, William bisa merasakan dirinya mendapatkan kembali rasa kepercayaan dirinya. Zain memandang ke arah William. William Brown, tidak kusangka kau memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti ini pada Faye Carter. Kau sama saja meminta hukuman mati. Bukan? William mengernyit alisnya saat dia mengarahkan tatapannya yang tak tergoyahkan pada Zain. Kau kenal aku? Kau siapa? Seseorang yang ingin kamu mati. Itulah alasan sebenarnya mengapa dia mengenakan topengnya. Zain berencana membunuh William. Dia menyadari bahwa seseorang pasti telah merencanakan penculikan Faye sebelumnya. Dan bahwa orang itu adalah bom waktu jika dibiarkan. Satu-satunya masalah, Zain tidak mungkin menghilangkan ancaman itu dengan identitasnya yang sebenarnya. Zain tidak selalu menjadi pria yang murah hati. Dia rela mengotori tangannya jika itu berarti dia bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. William menggigil. Howard, di sisi lain, merasa bahwa badut itu tampak familiar. Dia mencoba menebak-nebak siapa pria ini. Tetapi tidak berhasil. Dia merasa mata musuhnya tiba-tiba tertuju padanya seperti elang. Tatapan pria bertopeng itu mirip dengan lembing yang bisa memotong langsung ke tulang, yang membuat Howard menggigil tak terkendali. Zain hanya menatapnya dengan diam. Dia tahu jika dia menyentuh Howard, dia akan sama saja memberikan petunjuk padanya tentang siapa dia sebenarnya. Sejujurnya, Zain juga ingin membunuh Howard sama seperti dia ingin
Membunuh William. Dia tahu itu semua. Karena rencana busuk Howard sehingga Faye menurut saja untuk meninggalkan kantornya dan mengikuti